Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar statistika terapan. Kenalkan, nama saya Najam Muhammad Syukur. Saya Fadil Ramadan. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu. Nomor satu, kasus satu, pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Soalnya tentukan model regresi linear sederhana menggunakan Y, min, B0 plus B1 X dan hitung koefisien intercept dan slope menggunakan metode least squares. Nah, persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan B0 plus B1 X. Untuk Y itu adalah nilai ujian siswa, X jam belajar siswa, B0 adalah intercept yaitu prediksi nilai ujian jika siswa tidak belajar sama sekali. Maka X sama dengan 0. Selanjutnya, B1 slope yaitu perubahan rata-rata nilai ujian untuk setiap tambahan 1 jam belajar. Nah, B interpretasi koefisien B0 dan B1. B0 dalam konteks soal menunjukkan nilai ujian yang diprediksi jika seorang siswa tidak belajar sama sekali. Jadi, jika seseorang siswa tidak belajar, maka nilainya akan buruk. Untuk B1 dalam konteks soal menunjukkan seberapa besar nilai ujian diperkirakan akan meningkat ketika jumlah jam belajar meningkat. Jadi ketika jumlah jam belajar meningkat, maka nilai ujian juga akan bagus, akan meningkat. B0 menunjukkan nilai ujian rata-rata yang akan dicapai oleh siswa jika mereka sama sekali tidak belajar. Jika nilai B0 adalah angka positif, ini menunjukkan bahwa faktor lain selain jam belajar mungkin memengaruhi nilai. B1 menunjukkan seberapa besar nilai ujian akan meningkat untuk setiap tambahan 1 jam belajar. Angka ini menunjukkan seberapa efektif jam belajar dalam mengaruhi hasil ujian. Selanjutnya ada prediksi ujian jika seorang siswa belajar selama 7,5 jam. Nah, jika seseorang siswa belajar selama 7,5 jam, nilai ujian yang diprediksi dapat dihitung sebagai 7 eh Y sama dengan B0 plus B1 75. Ini memberikan perkiraan beberapa nilai ujian yang bisa dicapai berdasarkan model regresi. Jadi, jika seorang siswa belajar selama 7,5 jam, maka ujian yang didapat adalah 79,72. Selanjutnya ada R square untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. R square menunjukkan proporsi variabilitas nilai ujian yang dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar. Semakin tinggi nilai R square, semakin baik model regresi menjelaskan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Nilai R square rendah menunjukkan bahwa faktor lain di luar jam belajar mungkin memainkan peran besar dalam menentukan nilai ujian. Selanjutnya ada visualisasi hubungan antara jam belajar dan nilai ujian dengan menggunakan scatter plot ditambahkan dengan garis regresi. Nah, sumbu X menjelaskan tentang jam belajar, sumbu Y nilai ujian. Nah, ini jam belajar, ini nilai ujian. Garis regresi ditambahkan untuk pola seperti hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, garis regresi itu yang merah yang ini. Selanjutnya kasus 2. Pengaruh jumlah iklan terhadap penjualan. Menentukan model regresi linear sederhana menggunakan rumus Y min B0 plus B1 X dan hitung koefisien intercept dan slope menggunakan metode least square. Nah, untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan 6,07 plus 4,20 X. Persamaan yang digunakan dalam kasus tersebut sama dengan kasus pertama. Y penjualan, X jumlah iklan yang dipasang, B0 penjualan yang diprediksi ketika tidak ada iklan yang ditambahkan, B1 perubahan rata-rata pada penjualan untuk setiap tambahan 1 unit iklan.
Selanjutnya ada interpretasi koefisien B0 dan B1. B0 dalam kasus ini menunjukkan nilai penjualan yang diprediksi jika tidak ada iklan yang dipasang. B1 dalam konteks kasus ini menunjukkan seberapa besar penjualan diperkirakan akan meningkat ketika jumlah iklan meningkat 1 unit. B0 mempresentasikan tingkat penjualan tanpa pengaruh iklan sekali. Jadi B0 itu eh, mempresentasikan tingkat penjualan jika tidak ada iklan. Untuk B1 menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap unit tambahan iklan terhadap peningkatan penjualan. Ini penting untuk evaluasi efektivitas kampanye iklan perusahaan. Selanjutnya ada prediksi penjualan jika jumlah yang dipasang adalah 7,5. Nah, jika iklan yang dipasang adalah 7,5, jumlah maka penjualan untuk jumlah iklannya adalah 37,54. Selanjutnya ada R square untuk evaluasi. R square digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas penjualan. Jika R tinggi, berarti iklan memiliki hubungan yang kuat dengan penjualan. Sementara jika R square rendah, maka ada faktor lain yang lebih dominan. Selanjutnya ada visualisasi hubungan antara penjualan dengan iklan. Nah, scatter plot ini dibuat untuk melihat pola jumlah iklan dan penjualan. Ini juga mencakup garis regresi yang menunjukkan hubungan linear. Selanjutnya, kasus 3, prediksi omset perjualan berdasarkan biaya iklan dan diskon. Untuk Y adalah omset penjualan, X1 biaya iklan, X2 diskon yang diberikan, B0 nilai omset yang diprediksi jika iklan dan diskon 0, B1 pengaruh biaya iklan terhadap omset dengan asumsi diskon tetap, B2 pengaruh diskon terhadap omset dengan asumsi biaya iklan tetap. Selanjutnya ada interpretasi koefisien B1 dan B2. Apa pengaruh biaya iklan dan diskon terhadap omset penjualan? Nah, setiap tambahan 1 juta dalam biaya iklan akan meningkatkan omset penjualan sebesar 3 juta. Jika ada tambahan 1 juta dalam biaya iklan, maka omsetnya itu menjadi 3 juta. B2, setiap peningkatan 1% dalam diskon akan meningkatkan omset penjualan sebesar 2 juta. Diskon juga memiliki pengaruh positif terhadap omset penjualan, meskipun pengaruhnya berbeda dibandingkan biaya iklan. Selanjutnya ada R square untuk evaluasi dan menjelaskan variabilitas data. Jika biaya iklan sama dengan 6 juta dan diskon sebanyak 18%, maka prediksi omset dihitung dengan Y sama dengan B0 plus B1 kali 6 plus B2 kali 18. Model ini memberikan perkiraan sebesar omset yang akan dicapai berdasarkan kombinasi biaya dan iklan. Prediksi omsetnya adalah 63,66 juta. Selanjutnya ada visualisasi menggunakan scatter plot 3D untuk memvisualisasikan hubungan antara biaya iklan, diskon, dan omset. Sumbu X biaya iklan, sumbu Y adalah diskon, sumbu Z adalah omset. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Parijal. Lalu, saya akan bahas kasus 4, prediksi konsumsi listrik berdasarkan suhu dan jumlah penghuni rumah. Yang pertama, model regresi berganda. Persamaan yang digunakan, Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Y sama dengan konsumsi listrik variabel terikat. X1 sama dengan suhu rata-rata variabel bebas pertama. X2 jumlah penghuni rumah variabel bebas kedua. B0 intercept yaitu konsumsi listrik yang diprediksi jika suhu dan jumlah penghuni keduanya 0.
B1 koefisien suhu menunjukkan perubahan konsumsi listrik untuk peningkatan 1 Celsius pada suhu rata-rata. B2 koefisien jumlah penghuni menunjukkan perubahan konsumsi listrik untuk setiap penambahan satu penghuni rumah. Lalu interpretasi koefisien. B1 setiap kenaikan 1 Celsius suhu meningkat konsumsi listrik sebesar nilai tersebut. B1 KWH positif atau menurunkan jika negatif. B2, setiap tambahan satu penghuni meningkatkan konsumsi listrik sebesar B2 kWh. Lalu R square. Mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas konsumsi listrik. Nilai tinggi menunjukkan bahwa suhu dan jumlah penghuni berkontribusi signifikan terhadap konsumsi listrik. Lalu prediksi. Contoh, jika suatu jika suhu rata-rata sama dengan 30 Celcius dan jumlah penghuni sama dengan 5, prediksi konsumsi dihitung sebagai Y sama dengan B0 tambah B1 kali 31 plus B2 kali 5. Lalu visualisasi. Scatter plot 3D menunjukkan hubungan antara suhu, jumlah penghuni, dan konsumsi listrik. Dengan bidang regresi menggambarkan hubungan linear. Lalu kasus 5. Prediksi berat badan berdasarkan asupan kalori harian. Yang pertama, model regresi linear sederhana. Persamaannya Y sama dengan B0 tambah B1 X. Y berat badan variabel terikat, X asupan kalori harian variabel bebas. B0 berat badan yang diprediksi jika asupan kalori adalah 0. B1 perubahan berat badan untuk setiap peningkatan 1 kalori. Lalu identifikasi outlier. Outlier dianalisis dengan membandingkan model regresi dengan dan tanpa responden ke-20. Outlier dapat memengaruhi nilai B0 dan B1 serta kemiringan garis regresi. Lalu evaluasi R. Bandingkan dengan nilai R dengan tanpa outlier dan untuk mengevaluasi dampak outlier terhadap model. Prediksi berat badan. Contoh, jika asupan kalori sama dengan 2.750 kalori, kalori prediksi dihitung dengan Y sama dengan B0 tambah B1 kali 2.750. Hasil dibandingkan antara model dengan dan tanpa outlier. Lalu visualisasi. Scatter plot dengan garis regresi menunjukkan bagaimana outlier mempengaruhi pola dan kemiringan hubungan. Lalu berikutnya kasus ke-6. Prediksi pendapatan bulanan berdasarkan jam kerja mingguan. Model regresi linear sederhana. Persamaannya Y sama dengan B0 tambah B1X. Y pendapatan bulanan, X jam kerja mingguan. B0 pendapatan bulanan yang diprediksi jika jam kerja adalah 0. B1 perubahan pendapatan bulanan untuk setiap tambahan 1 jam kerja. Lalu identifikasi outlier. Responden ke-26 diidentifikasi sebagai outlier. Model regresi dihitung ulang setelah menghapus data outlier untuk membandingkan nilai koefisien dan R. Evaluasi R. Nilai R dibandingkan sebelum dan setelah penghapusan outlier untuk mengevaluasi akurasi model. Lalu prediksi pendapatan bulanan. Contoh, prediksi untuk 50 jam per minggu dan 70 jam per minggu, Y sama dengan B0 tambah B1 kali 50 dan Y sama dengan B0 tambah B1 kali 70. Lalu visualisasi scatter plot dengan garis regresi menunjukkan pengaruh outlier terhadap kemiringan dan keakuratan model. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.